Haleluya. Ya puji Tuhan. Pesan Tuhan buat kita minggu ini yaitu tentang apa DNA kita ya. Diambil dari Mazmur 139 ayat yang ke-14. Mazmur 139 ayat yang ke-14. Kita tahu bahwa ini adalah doa di hadapan Allah ya, doa Daud. Nah, salah satu perkataan yang dikatakan oleh Daud adalah ayat yang ke-14 dikatakan, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kubuat dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Ya. Ya, ini jadi satu perkataan ucapan dari Daud yang luar biasa. Dan kalau kita baca dari sejarah kehidupan Daud ya, baca tentang hidupnya Daud, bahwa dia adalah orang yang kita nggak pernah melihat bahwa dia pernah bilang bahwa dia itu takut seperti Gideon. Musuh dia banyak, tantangan dia juga nggak sedikit gitu. Tapi tidak pernah dia keluar dari mulut dia mengatakan bahwa aduh Tuhan, saya nggak bisa apa-apa, udah deh saya nggak bisa apa-apa gitu, enggak. Nah, dia adalah orang yang kalau saya perhatikan bahwa kalau kita baca bahwa di dalam apapun yang dia lakukan, ucapan-ucapannya itu sebenarnya adalah ucapan-ucapan yang powerful. Orang yang berjalan dengan kuasa yang dari Tuhan, orang yang sangat kenal Tuhannya itu. Makanya perkataan-perkataannya, ucapan-ucapan, statement-statementnya adalah statement-statement yang kuat gitu loh. Apalagi kalau kita tahu waktu dia menghadapi Goliat ya. Dia menghadapi Goliat itu buat anak muda itu gak ada rasa gentar sama sekali. Gak ada persiapan yang dia harus pakai bajunya yang harus kuat, bajunya yang tebal apa segala macam untuk menghadapi Goliat yang menjadi musuhnya bangsa Israel pada waktu itu. Tapi dia percaya diri aja. Dia percaya diri bukan karena dia punya kekuatan, dia percaya diri karena dia tahu siapa dia di dalam Tuhan. Makanya dia bilang, "Kamu datangi aku dengan lembing dan pedang, aku datang dengan nama Tuhan." Wow, ini luar biasa. Karena dia sangat yakin Tuhan di dalam dia dan dia tahu siapa dia di dalam Tuhan. Nah, ini adalah orang yang boleh dibilang dia sadar betul dia berjalan di dalam DNA-nya Tuhan. Nah, ini makanya Tuhan ingatkan kita melalui pesan Tuhan buat kita di minggu ini tentang DNA. Kita tahu tentang DNA lah ya. Bahwa gini loh, DNA itu adalah setiap orang yang lahir itu pasti punya DNA. Ya, pasti bawa ada hubungannya dengan orang tuanya gitu loh. Ya kan? Nah, makanya kalau orang yang pengen tahu apakah dia ayah saya atau ayahnya lagi seorang bapak pengen tahu apakah dia anak kandung saya. Nah, mereka melakukan tes DNA untuk meyakinkan karena tes DNA itu adalah sesuatu yang paling akurat untuk menyatakan bahwa ada hubungan antara bapak dengan anak ini. Nah, kalau orang yang punya DNA, yang seorang anak yang dilahirkan dengan DNA dari orang tuanya, bapak dan ibunya pasti mewarisi kesamaan-kesamaan, baik itu fisik dan yang lain-lainnya, mungkin genetikanya ada yang diturunkan, bahkan penyakitnya pun juga bisa diturunkan gitu. Nah, jadi waktu Tuhan ingatkan kita lewat pesan Tuhan tentang DNA ini ya, bahwa kita sadar betul bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah anak Allah. Amin. Siapa di sini anak Allah? Kita semua anak Allah. Dan Tuhan itu menyatakan diri bahwa dia adalah Bapa. Dan oleh rohnya kita panggil dia Aba. Kita panggil dia Papa. Nah, dengan ini pun menyatakan bahwa ketika kita lahir baru, kita punya DNA-nya Allah. Nah, DNA Allah itu seperti apa? Kita diciptakan segambar dan serupa dengan dia. Ini sebuah DNA. Segambar dan serupa dengan dia. Karakteristiknya Allah. Bagaimana Allah berfungsi, kita pun berfungsi sama seperti Allah kita. Karena kita punya DNA-nya Allah. Nah, jadi orang-orang yang punya DNA Allah dan berjalan dengan
DNA-nya Allah, orang-orang percaya ini adalah orang-orang yang harusnya bukan orang-orang biasa. Orang-orang yang luar biasa karena kita dilahirkan dengan DNA yang dari Tuhan. Ya, serupa dan segambar dengan Allah. Nah, ini kan yang melalui pesan Tuhan ini sebenarnya Tuhan lagi ingatkan kita bahwa masih banyak orang-orang percaya yang merasa nggak yakin, merasa malu, merasa nggak pede, merasa rendah diri, merasa nggak punya kemampuan apa-apa gitu loh. Nah, pesan Tuhan ini ingatkan kita, ingat loh, kamu tuh diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, itu DNA-nya kamu. Kamu harusnya luar biasa dan harusnya jadi orang-orang yang orang percaya yang berjalan dengan rasa percaya diri karena ada DNA-nya Tuhan. Nah, memang kita nggak bisa pungkiri bahwa hidup di dunia ini kita selalu ada di dalam namanya peperangan rohani, betul? Dan iblis itu dikatakan bahwa dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia mencuri identitas anak-anak Tuhan. Dia membunuh karakter anak-anak Tuhan menjadi orang-orang yang tidak berdaya. Iblis itu gini, dia mau supaya orang-orang nggak ada yang percaya sama Yesus. Kalau bisa itu sebelum nggak pernah yang namanya ngalami lahir baru. Artinya kalau di dalam kehidupan biasa pengen digugurin aja. Jadi nggak akan pernah ada orang yang bisa kenal Tuhan. Tapi kalau sampai ada orang yang akhirnya lahir baru di dalam Tuhan, dia kenal Tuhan, dia nggak mau orang-orang ini hidup dengan DNA-nya Tuhan. Karena iblis tahu kalau orang kenal, orang dikatakan oleh Daud, dikatakan jiwaku betul-betul menyadarinya. Jadi kalau orang percaya jiwanya menyadari betul siapa dia di hadapan Tuhan, menjadi orang-orang yang luar biasa. Berjalan dengan rasa percaya diri karena ada Allah yang menyertai dia. Nah, ini kan yang berbeda, berbanding terbalik dengan Gideon yang kita beberapa hari ini kita lihat. Gideon ketika Tuhan mau pakai dia, mau panggil dia untuk melakukan sebuah tugas, dia cuma bilang bahwa dia takut. Dia gak percaya diri. Dia bukan siapa-siapa, dia cuma seorang anak muda dari suku yang paling kecil, dia gak bisa apa-apa. Sampai ya Tuhan datang dan menyadari dia bahwa enggak, kamu itu pahlawan yang gagah perkasa. Karena memang itulah sebetulnya kita diciptakan sebagai pahlawan yang gagah perkasa karena Allah kita gagah perkasa. Nah, ini yang harusnya roh jiwa kita menyadari ini. Kalau cuma tahu, yes, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Semua orang juga tahu. Orang percaya tahu ini. Tapi kan bukan cuma sekedar tahu, jiwa kita menyadari dan menghidupinya. Nah, kalau orang-orang yang betul-betul menyadari ini, maka waktu dia di dalam pelayanan, misalnya jadi usher, mau jadi singer kayak mau jadi apapun juga, ini akan jadi orang-orang yang powerful. Bukan orang biasa, tapi orang dengan DNA-nya Tuhan. Nah, makanya kalau kita lihat bahwa orang-orang yang betul-betul menyadari siapa dia di dalam Tuhan, perkataannya perkataan yang luar biasa. Bukan cuma sekedar orang-orang biasa. Nah, itulah iblis yang ingin menjatuhkan manusia, menghapuskan identitas dia, menghapuskan identitas dengan cara apa? Terus tanpa disadari, ya udahlah, kamu mah kalau pelayanan juga ikut Tuhan mah biasa-biasa aja. Kamu mah gak bisa lebih dari ini, siapa kamu? Kamu mana mah bisa nanaon, katanya gitu. Apalagi iblis bilang bahwa, ingat, kamu mah gak bisa khotbah gak bisa, kamu mah gak ngerti ini, gak ngerti itu, kamu mah gak bisa apa-apa. Nah, ini yang terjadi sama Hawa. Hawa, Tuhan bilang engkau diciptakan sebagai serupa dan segambar dengan Allah. Tapi Hawa lebih percaya apa kata ular. Nah, tanpa disadari orang-orang percaya akhirnya iya ya benar, gak pantas saya mah. Makanya begitu kalau di ibadah itu kalau misalnya disuruh, saya selalu bilang gini, selalu kursi depan tuh selalu banyakan kosong gitu. Orang takut banget duduk di depan. Kenapa? Harusnya gak pantas gue mah gak pantas duduk di depan gitu loh. Siapa gue gitu loh. Tapi kalau kita percaya bahwa kita ini orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan, gak ada tuh rasa malu. Karena malu dan pengecut itu
cuma datang dari iblis. Setan ingin kita menjadi orang-orang yang takut dan pengecut. Tapi Tuhan menaruhkan kita roh yang sebetulnya punya kekuatan yang luar biasa. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Nah kalau kita baca lagi di Petrus ya. Nah ini yang harusnya apa sih yang membuat kita kok gak percaya diri gitu ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, ini kan harusnya kalau kita sadar bahwa keberadaan kita ini ya bukan hanya serupa dan segambar dengan Tuhan, tapi dikatakan bahwa kamu bangsa yang terpilih kok. Nah, kita ada di muka bumi ini hari ini ya, bukan kebetulan. Karena Tuhan pengen kita ada. Karena Tuhan telah memilih kita sebelum Tuhan menciptakan bumi, sebelum Tuhan menciptakan gunung, sebelum Tuhan menciptakan apalagi cakrawala, Tuhan udah punya rencana buat kita. Jadi kalau kita sampai ke hari ini kita ada sebagaimana kita ada hari ini itu bukan kebetulan tapi memang udah direncanain Tuhan. Udah direncanain Tuhan. Kalaupun jadi dari orang tua yang seperti apa kita lahir itu sebenarnya Tuhan udah rencanain kita. Jadi gak ada yang namanya kita bilang aduh malu siapa saya tuh. Gak ada yang harus dimaluin karena Tuhan bilang kan kamu itu bangsa terpilih. Orang-orang yang memang udah direncanain Tuhan untuk bisa hidup sampai hari ini menjadi kita hari ini. Nah jadi dari situ aja kita udah menyadari bahwa keberadaan kita ini udah direncanain Tuhan. Bahkan Daud bilang bahwa kejadianku dahsyat dan ajaib. Waktu dikandung, ditenun di dalam kandungan ibu itu Allah hadir di situ. Secara pribadi Tuhan menyertai proses pembentukan kita di dalam kandungan ibu. Jadi artinya memang itulah Tuhan yang pengen kita lahir sebagaimana kita ada. Nah iblis pengen curi ini gitu loh. Iblis pengen supaya kita gak sadar ini. Dikatakan lagi bahwa kita adalah imamat yang rajani. Bukan cuma sekedar imam biasa. Bukan imam-imam kebanyakan, tapi imam-imam keturunan raja. Bangsa yang kudus ya. Bangsa yang kudus ini dikatakan holy nation ya. Nah apa bedanya? Atau dikatakan bangsa yang suci. Apa bedanya? Orang kalau udah ada kata suci itu jadi beda, jadi punya harga yang berbeda. Apa bedanya? Kitab dengan kitab suci. Kitab-kitab yang ada di perpustakaan nih, yang banyak itu bedanya apa sama kitab suci? Begitu ada kitab suci itu artinya punya nilai yang berbeda. Punya hal yang luar biasa. Apa bedanya tempat yang suci ya dengan tempat yang biasa? Begitu dikatain ada sucinya aja tempatnya jadi berbeda. Jadi punya nilai yang berbeda. Nah Tuhan bilang bahwa kita ini bangsa yang kudus. Holy nation. Nah itu yang membuat kita sebenarnya punya nilai yang berbeda. Umat kepunyaan Allah. Nah ini yang luar biasa. Umat kepunyaan Allah. Kita punya DNA-nya Allah. Dia Bapak kita kepunyaannya Dia. Nah ini sebuah nilai yang luar biasa. Hanya karena kita dimiliki Allah, kita punya nilai yang berbeda. Kemarin sempat disampaikan. Sepeda bisa sama, sepeda kumbang. Tapi begitu punyanya Jokowi, harganya jadi beda. Nah sama kita, begitu kita dikatakan bahwa kita kepunyaan Allah, kita jadi luar biasa. Nah apa yang membuat orang menjadi gak pede gitu loh. Untuk menyampaikan, memberikan
pendapat aja nggak berani. Begitu ada orang ngomong jelek aja, udahlah, memang gua mah nggak berarti. Langsung terima gitu loh. Begitu dikatakan, udah kamu mah, ada kadang-kadang dalam pergaulan ada hal-hal yang termasuk pergaulan di gereja. Kadang-kadang ada perkataan-perkataan yang sengaja kita ditolak gitu loh. Dan iya benar, seperti itu. Udahlah kayaknya kita mah udah keluar aja, nggak pelayanan lagi. Nah kalau kita tahu kita punya DNA-nya Tuhan, kata-kata yang gitu nggak akan mungkin bisa menyinggung kita dan meninggalkan pelayanan dan akhirnya tidak lagi mau ikut Tuhan. Nggak mungkin itu seperti itu. Saya punya pengalaman gitu loh. Waktu saya baru ikut Tuhan, dikasih tugas untuk akhirnya dipercayakan untuk mimpin pujian. Baru mau naik mimbar, ada kata-kata yang menyatakan hal yang sangat bikin orang tuh bisa down. Kamu mah gak pantas jadi WL, karena kamu mah janda. Bayangkan, leader loh. Nah tapi apa yang saya lakukan? Saya cuma punya dua kemungkinan. Saya iya ya benar. Terus udah gitu akhirnya naik pun mimpin pujian jadi kacau karena ada perkataan yang merendahkan gitu. Enggak. Saya cuma berpikir gini, gua dipilih Tuhan. Ada Tuhan yang luar biasa. Kalau sampai gua dengar katanya dia, iblis menang. Jadi selalu di dalam hati saya selalu berpikir gini, gua gak mau bikin iblis menang. Gua mau Tuhan yang menang. Saya mau saya menang. Saya gak akan membiarkan kasih kesempatan iblis untuk menang. Nah ini yang mestinya menjadi cara pandang setiap kita, anak-anak Tuhan. Jadi waktu kita dikasih tugas dan nggak bisa, jangan waktu kita mau bilang nggak bisa, kita langsung pikir kalau gua nggak bisa berarti iblis menang. Karena nggak semua orang dikasih kesempatan yang sama. Jangan biarkan iblis menang atas kita. Nah kalau iblis menang kan berarti kita sebagai anak Tuhan telah Tuhan kita kan jadi lah kita bawa nama besar Tuhan, masa iblis seenak jidat dikasih kemenangan atas kehidupan kita yang adalah anak-anak Tuhan yang punya DNA-nya Tuhan, yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Jangan seperti itu. Nah begitu kita dikasih tugas pelayanan, mau jadi apapun kita, ya artinya gini, itu Tuhan udah mempercayakan kita. Jangan sampai hal-hal kecil membuat kita undur. Ya udahlah pelayanannya juga nggak ada artinya. Enggak. Tuhan mau bawa kita step demi step untuk suatu saat Tuhan pakai untuk apa? Menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Artinya Tuhan dalam hal dari kecil, dari pekerjaan yang kecil pun Tuhan lagi pakai kita untuk apa? Membawa dampak, membawa pengaruh untuk menyatakan perbuatan-perbuatan dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Tuhan mau pakai kita menjadi dampak. Nah orang-orang yang gak pede, orang-orang yang malu, orang-orang yang pengecut gak akan pernah bisa menjadi dampak yang luar biasa buat Tuhan, buat kerajaan Allah. Nah makanya bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang seperti Daud katakan bahwa jiwaku menyadari. Nah kalau kita lihat kehidupan Daud adalah orang yang memuji menyembahkan. Dia selalu memperkatakan bahwa Tuhan gunung batuku, kejadianku dahsyat dan ajaib. Dia selalu membesarkan Tuhan dan membesarkan diri dia. Aku anak Allah. Dia gunung batuku, pertolonganku datang dari Allah pencipta. Dia selalu menyatakan tentang kedahsyatan Tuhan. Dan itu membuat dia bangkit, dia membuat dia menjadi orang yang kuat. Nah beda dengan orang yang tuh, siapakah aku ini Tuhan. Masalah terus-terusan ada gak selesai-selesai Tuhan. Saya teh bener-bener gak mampu lagi. Beda sama orang yang menyatakan bahwa dia dahsyat karena dia punya Tuhan yang dahsyat. Waktu dia menyatakan dengan mulut dia dengar. Iman dia bangkit. Dan orang yang menyatakan, yang terus-menerus memuji Tuhan, dia mempunyai kesadaran penuh akan kehadiran Tuhan dalam hidup dia. Itu penting saudara.
Menyadarkan tentang adanya Allah dalam kita. Menyadarkan bahwa Allah itu eh, hidup di dalam kita. Nah itulah yang membuat kenapa Rasul Paulus begitu luar biasa ya. Kalau kita lihat suratnya Rasul Paulus itu, dia adalah orang yang gini. Dia punya tantangan. Dia juga hidup dia nggak mulus-mulus banget. Tantangannya ada, pergumulannya pun ada. Masalah yang dihadapin pun nggak sedikit gitu loh. Tapi kalau kita lihat di dalam surat-suratnya dia selalu tulis tentang di dalam dia, di dalam Kristus. Coba baca deh, di dalam kalau nggak salah di Efesus tuh banyak tentang, kalau dihitung tuh sebenarnya ada 35 kali dia selalu bicara tentang di dalam Kristus, di dalam Kristus. Nah sedangkan kata-kata tentang Kristen itu cuma 1-2 kali kalau nggak salah. Jadi dia nggak menyatakan bahwa dirinya waktu dia udah ketemu Tuhan dan dia bilang bahwa dia orang Kristen, dia bukan cuma sekedar orang Kristen, dia selalu menyatakan bahwa di dalam dia, di dalam dia. Nah jadi artinya dia sama Tuhan punya satu hubungan, punya satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dan itu yang dikatakan di dalam Yohanes bahwa Tuhan itu pokok anggur dan kita itu carangnya. Gak bisa pisah. Sebab kalau kita terputus dari carang, kita gak bisa berbuat apa-apa. Nah ini yang menyadarkan Paulus bahwa dia di dalam pelayanannya dia gak undur, dia gak menjadi, waktu dia penjara dia tetap kuat. Karena dia tahu dia di dalam Tuhan. Di dalam dia, di dalam Kristus. Itu yang terus dia katakan 35 kali. Nah kenapa dia menyadari banget tentang di dalam dia. Nah waktu dia di Damsyik ya, waktu dia lagi ngejar-ngejar membunuh anak-anak Tuhan. Nah waktu dia mau bunuh ada suara kan. Suara Tuhan sendiri yang bilang sama dia. Kenapa kamu menganiaya aku? Tuhan gak bilang bahwa kenapa kamu menganiaya orang-orang Kristen. Kenapa engkau menganiaya anak-anakku? Enggak. Kamu menganiaya aku. Jadi dari situ makanya kenapa di dalam tulisannya di dalam dia, di dalam Kristus. Karena dia tahu bahwa anak-anak Tuhan itu harus menjadi satu dengan Allah. Kalau kita dianiaya, kalau kita dihina, orang lagi menghina Tuhan. Karena satu. Orang dia menganiaya orang-orang percaya, Tuhan bilang, kamu menganiaya aku. Nah ini yang membuat dia kuat. Nah ada DNA-nya Tuhan. Ya, bukan cuma sekedar DNA-nya, dia tahu ada Allah yang bersama-sama dia. Nah ini yang membuat akhirnya di dalam tulisannya Paulus selalu bilang di dalam dia. Nah jadi jangan kita cuma sekedar yang penting gue udah jadi orang Kristen. Yang penting gue udah orang percaya. Tapi pengejaran kita harus bagaimana? Apakah kita sudah di dalam dia? Apakah kita betul-betul terhubung dengan dia? Nah keterhubungan itulah yang setiap hari kita bangun itu yang mengingatkan kita tentang siapa kita. Nah iblis mau jatuhin kita. Orang-orang di sekitar mau jatuhin kita. Nggak bisa. Karena apa? Sadar. Dengan penuh kesadaran. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Aku diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Apa yang Allah lakukan, itu juga yang aku lakukan. Nah jadi kekristenan itu nggak cukup cuma sampai ya udah Kristen ibadah setiap minggu. Tapi membangun kehidupan untuk terus bisa di dalam Tuhan itu harus dibangun. Sampai kita menyadari bahwa kita sama Tuhan itu satu. Nah itu sumber kekuatan. Itu yang membuat orang mengangkat tangan pun enggak. Nanti orang ngomong apa nih? Nanti orang ngomong apa? Enggak ada rasanya kayak gitu. Karena kita tahu Allah kita dahsyat dan kita gak malu untuk mengangkat tangan, untuk bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Kita gak malu karena Allah kita dahsyat. Jadi kalau berbicara tentang DNA-nya Allah apalagi? Tentang kesetiaan, tentang komitmen. Allah kita Allah yang setia. Apakah kita cukup setia hari ini mengiring Tuhan?
Allah kita adalah Allah yang komitmen. Sekali janji, tetap janji, gak akan mungkin dia mengingkari janji. Komitmen nih. Bagaimana dengan kita? Nah kalau kita punya DNA Allah, apa yang sedang Allah lakukan, kita lakukan. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk membawa bangsa ini dalam pemulihan, itu juga yang ada di dalam hati kita karena DNA-nya ada di sini. Nah oleh karena itu biarlah kita menjadi orang-orang yang terus dengan kita memuji menyembah, kita lagi mengingatkan diri kita. Posisi kita di hadapan Tuhan dan Tuhan buat kita itu seperti apa. Dengan kita terus membawa diri kita melekat sama Tuhan, kita menyadari bahwa kita bukan cuma sekedar orang Kristen aja, tapi kita mau terus di dalam Dia. Karena Allah dan kita harusnya satu ya. DNA, satu DNA. Nah gak ada satu orang pun yang bisa menggoncangkan kita. Problem boleh datang. Kadang-kadang di dalam orang boleh sakit hati. Ya kalau ngalamin hal-hal yang menyakitkan, orang bisa sakit hati. Gak jadi masalah sakit hati. Orang jatuh juga sakit kok. Kepotong pun sakit. Tapi jangan sampai kepahitan. Jangan sampai luka batin. Dan menyadari bahwa kalau kita terus menerus di dalam Tuhan, iblis pun gak punya kesempatan untuk menaruhkan hal-hal yang negatif di dalam pikiran kita. Itu yang membuat orang-orang percaya menjadi orang-orang yang luar biasa. Dan ini yang Tuhan ingatkan. Tuhan ingatkan tentang DNA. Bukan hal-hal yang, bukan satu nasihat peringatan yang biasa, tapi ini peringatan penting loh buat anak-anak Tuhan. Buat apa ada di dunia? Tuhan ciptakan sedemikian rupa hebat, kalau kita gak jadi apa-apa. Kalau kita gak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita akhirnya jadi bukan siapa-siapa gitu. Dan kadang-kadang kan itu yang sering kita katakan di dalam diri kita, ya udahlah kita hidup dengan rasa rendah hati yang palsu, jadi rendah diri. Dan kita merasa itu aman-aman aja dan rendah hati. Kan Tuhan pengen kita rendah hati, padahal kita lagi rendah diri. Dan iblis suka banget dengan orang yang rendah diri. Nah oleh karena itu biarlah melalui pesan Tuhan pagi ini, kita diingatkan kembali bahwa kita ini bukan siapa-siapa, kita siapa-siapa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan kita ada di dalam kita, ada DNA Tuhan, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Demikian firman Tuhan, Tuhan berkati.